Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edois dari kelas 1E Fakultas Perekonomian dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini akan presentasikan tentang proposal penelitian meningkatkan literasi menulis dengan metode amati, tiru, modifikasi, kreativitas. Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Oke, baik, perjelasan latar belakang ada literasi. Literasi adalah kemampuan berbahasa seseorang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab rendahnya literasi membaca di Indonesia, diantaranya literasi ada 4 faktor. Yang pertama, kurangnya akses terhadap buku bacaan. Yang kedua, kurangnya minat baca. Yang ketiga, kurangnya program pendidikan yang efektif. Yang keempat, budaya yang kurang menghargai kegiatan membaca. Nah, selanjutnya tentang rumusan masalah. Rumusan masalah itu tuh kayak latar belakang sebelumnya, masalah yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ATMK mahasiswa PEP Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Berdasarkan hal tersebut dapat terverifikasi masalah penelitian yaitu adalah perbedaan yang signifikan antara peminat literasi menulis mahasiswa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu rumusan masalah penelitian di atas. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan untuk mencari tahu tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai literasi menulis di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Ibnu Khaldun. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian literasi memiliki banyak manfaat, terutama lingkungan sekitar. Diantara adalah ada 7 macam. Yang pertama, membantu individu memahami dunia di sekitarnya dengan lebih baik dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu dalam memahami teks yang bervariasi seperti teks, lisan, tulis, dan digital. Yang ketiga, membantu individu mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif baik secara lisan maupun tertulis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan individu dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan yang bijaksana. Yang kelima, membantu individu mengembangkan kemampuan belajar sepanjang hidupnya. Yang keenam, membantu masyarakat menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap ide-ide yang berbeda. Yang ketujuh, membantu masyarakat mengembangkan kemampuan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya manfaat teoritis ya. Teoritis itu kan penelitian ini dapat membantu menambah dan memperkuatkan teori-teori yang sudah ada, khususnya tentang peran kegiatan literasi kampus dalam meningkatkan minat membaca dari universitas gitu. Selain itu, harapan hasil ini dapat memperluaskan kasana kepustakaan peran kegiatan literasi. Nah, selanjutnya manfaat praktis. Itu ada manfaat praktis itu ada 3 macam ya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam peran pelaksana kegiatan. Yang kedua, membiasakan mahasiswa untuk membaca buku non pembelajaran maupun buku pembelajaran dan menulis ringkasan buku. Yang ketiga, penelitian ini berharapan dapat berguna bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca mahasiswa secara optimal dengan metode ATMK yang sudah dijelaskan di dalam penelitian ini.
Nah, selanjutnya bagi Universitas Ifkaldu Bogor memberikan informasi pada rektorat mengenai kegiatan literasi kampus yang berfokus pada pembiasaan membaca dan menulis dalam upaya untuk meningkatkan minat mahasiswa. Nah, selanjutnya bagi penulis, yang ada bagi penulis itu ada dua macam ya. Yang pertama, agar menambah pengalaman yang sangat berharga. Berharga itu memberikan hal yang terbaik. Yang kedua, penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman lapangan. Itu pengalaman lapangan tuh pembiasaan membaca, penulis, dan modifikasi suatu karya atau tulisan. Nah, yang terakhir bagi peneliti. Bagi peneliti itu kan ada saran untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan dapat mengubah wawasan meneliti, mengenali literasi, membaca dan metode ATMK dan mendapat pengalaman yang bermanfaat. Nah, selanjutnya yang bab 2. Yang bab 2 bab 2 tuh kajian teori atau kajian pustaka. Yang pengertian penulis ya. Pengertian menulis adalah proses penciptaan teks dengan penggunaan karakter atau simbol seperti huruf, angka, dan tanda baca. Menulis dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti menulis dengan pena, pulpen, mengetik dan komputer dan ponsel, atau menulis dengan bahasa syarat. Selanjutnya keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan seorang dalam menyusun kata-kata, kalimat, paragraf yang teks secara efektif dan efisien. Itu kan dalam meningkatkan karir dan kesempatan kerja. Untuk meningkatkan kualitas menulis dengan baik dan benar, di antara ada 6 macam. Yang pertama, membaca secara teratur. Yang kedua, menulis secara teratur. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan. Yang keempat, belajar dari kritik. Yang kelima, mencari komunitas menulis. Yang keenam, memperhatikan berbagai jenis menulis. Nah, selanjutnya jenis-jenis menulis itu kan ada menulis ada berapa macam, di antara ada 5 macam. Yang pertama deskripsi, yang kedua eksposisi, yang ketiga argumentasi, yang keempat narasi, kelima persuasi. Nah, selanjutnya metode menulis. Menulisan yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data. Tujuan dapat dikripsikan, membuktikan, dikembangkan, dan ditemukan teori. Nah, selanjutnya penilaian menulis. Menulis adalah suatu kegiatan bermanfaat untuk menciptakan suatu catatan informasi pada media menggunakan aksara atau tulisan. Nah, selanjutnya literasi yaitu sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis. Yang selanjutnya literasi menulis. Literasi menulis adalah kemampuan seseorang untuk menulis dengan baik dan efektif. Yang selanjutnya pengertian menulis adalah suatu aktivitas menciptakan suatu catatan informasi dalam bentuk lambang, grafik, atau aksara. Penulis juga sebagai sarana atau media menyampaikan pesan, komunikasi tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tertulis. Selanjutnya keterampilan menulis dan literasi. Menulis dan literasi merupakan keterampilan yang sangat penting bagi setiap orang. Yang ada selanjutnya macam-macam keterampilan menulis dan literasi, ada 5 macam. Yang pertama, menulis eksposisi. Yang kedua, menulis deskripsi. Yang ketiga, menulis narasi. Keempat, menulis argumentasi. Yang kelima, menulis persuasi. Yang selanjutnya keterampilan literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami informasi dalam efektif.
Yang selanjutnya metode pembelajaran menulis, cara atau prosedur yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mengajarkan siswa atau mahasiswa cara menulis dengan baik dan benar. Ada metode pembelajaran menulis ada 5 macam. Yang pertama modeling, yang kedua brainstorming, yang ketiga pre-writing, yang keempat menulis terstruktur, yang kelima penugasan terbuka. Nah, selanjutnya metode penulisan AMTK. Metode AMTK adalah metode pembelajaran yang desain untuk belajar menulis dengan baik. Selanjutnya metode amati, tiru, modifikasi kreativitas adalah suatu cara pembelajaran yang didesain untuk dapat menulis suatu ide atau gagasan dalam suatu karya dengan baik. Metode ATMK ini merupakan metode yang berfokus mengamati, meniru, modifikasi, dan kreativitas dalam pembelajaran usaha pengalaman pribadi. Yang bab terakhir, yang bab 3, metode penelitian. Yang jenis penelitian kita gunakan dalam penelitian ini adalah berupa jenis penelitian deskriptif. Yang selanjutnya tempat dan waktu dan penelitian. Tempat dan waktu penelitian adalah lokasi dan waktu di mana penelitian dilakukan. Yang selanjutnya tempat penelitian, jurusan manajemen Universitas Ibn Khaldun Bogor. Yang waktu penelitian selama 4 bulan, yaitu dari September sampai Desember. Waktu itu dipilih karena dianggap sebagai waktu yang efektif yang melaksanakan penelitian sehingga akan bermudah penelitian melakukan perhatian melaksanakan penelitian. Subjek penelitian ada 2 macam, populasi, sampel. Nah, baik, sampai di sini sampai menutup. Kesimpulan adalah kemampuan seorang untuk membaca, menulis, berbicara, dan berpikir kritis sangat perlu diasah karena merupakan dasar penting untuk belajar dan mengejar ilmu pengetahuan, serta kemungkinan seorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.